Selamat datang di kelas kekeliruan dalam bernalar. Di dalam kelas ini kita akan mengunjungi konsep-konsep dalam proses kognisi manusia, terutama yang terkait dengan proses penalaran dan berlogika yang keliru. Di dalam kelas ini kita akan membangun pengetahuan bersama dan mempelajari istilah-istilah yang kita bisa gunakan untuk melabeli kekeliruan bernalar yang biasa kita temukan di sekitar kita. Oke, sedikit pengantar. Baru-baru ini, saya mendengar Kapitra Ampera, seorang aktivis dan advokat, berdebat dengan Komnas HAM dan Novel Baswedan dan kawan-kawan. Dia membuat pernyataan bahwa pemberhentian anggota KPK itu harus diterima. Karena katanya memang begitulah hidup. Dalam hidup selalu ada akhir katanya. Lalu kemudian dia memprotes Komnas HAM. Kok ngurusin hal-hal kayak gitu? Nggak ngurusin pelanggaran HAM di Papua. Nah ini katanya Kapitra. Nah, dari sini saya mikir, ada potensi kekeliruan di dalam penalarannya. Lumayan tinggi malah, di dua pernyataan itu. Yang pertama, membuat argumentasi yang dangkal dan dibalut kebijaksanaan di situ. Bahwa dalam hidup pasti ada akhir. Dan membuat dikotomi, kalau ngurus KPK berarti nggak ngurus Papua. Nah ini nanti kita bahas. Selain itu, saya kira kita sering ya mendengar orang-orang yang memprotes mahasiswa yang demonstrasi. Nah, daripada mahasiswa teriak-teriak di jalan, lebih baik kuliah. Nah, ini pernah kan dengar. Nah, ini juga potensi kelirunya tinggi. Nah, orang-orang yang demonstrasi tentu banyak tak hanya sedang teriak-teriak gitu. Dan kalaupun mahasiswa demonstrasi, bukan berarti mereka tidak mengikuti perkuliahan dengan baik. Contoh yang lain, ketika Budiman Sujatmiko berdebat dengan Dandi Laksono tentang opsi referendum Papua, Budiman bertanya, apakah Dandi menerima dana bantuan untuk aktivismenya gitu. Di sini ada potensi keliru juga, seolah-olah jika ada uang yang diterima, posisi argumentasi Dandi menjadi lebih lemah. Nah, ada serangan terhadap motif pribadi dari Dandi. Walaupun Budiman sangat berhati-hati dengan bahasanya di situ. Dia bilang, saya tidak tahu berapa uang yang diterima Dandi untuk pendapatnya. Nah, saya juga mau kasih contoh lagi dalam ranah wacana politik kita. Masih ingat perdebatan antara yang pro Omnibus Law dan yang kontra? Ini pasti masih ingat nih. Perdebatan ini penuh dengan upaya melemahkan argumentasi lawan debat gitu. Misalnya pemerintah menuduh bahwa para pendemo melakukan demo karena pendemo mengira AMDAL akan dihapus. Dari sini, pemerintah dengan gampang dapat menyerang pendemo kan, dengan mengatakan bahwa tidak ada niat pemerintah untuk menghapus AMDAL. Jadi demonya salah isu. Nah, di sini pemerintah melakukan kekeliruan. Para pendemo atau pengusung demo itu bukan mendemo perihal AMDAL akan dihapus, karena nggak mungkin sebodoh itu pemerintah gitu mau blunder hapus AMDAL. Tapi demonya itu kan perihal pasal-pasal rinci-rincian di dalam peraturan tentang AMDAL itu. Jadi pemerintah harus mengungkap seolah-olah para pendemo tak paham isu gitu. Dengan merubah makna argumentasi awalnya agar lebih mudah diserang. Nah, contoh-contoh ini adalah tanda betapa rentannya kita pada kekeliruan dalam proses komunikasi, baik sengaja maupun tidak disengaja. Ini sangat berbahaya dan mengganggu kualitas wacana publik kita. Untuk itu kita perlu membahas hal ini. Sebelum kita lanjut ke intinya, kita akan bahas dulu dua jenis kekeliruan dalam bernalar ini. Yang pertama adalah kekeliruan logika dan yang kedua bias kognitif. Kekeliruan logika atau cacat logika atau kesalahan logika ini banyak sekali ya istilahnya. Jadi di tiap buku itu berbeda. Kekeliruan logika adalah kesalahan dalam pengambilan kesimpulan absolut dalam proses berargumentasi, baik disengaja maupun tidak. Kenapa saya memakai frase kesimpulan absolut? Karena hanya pernyataan yang diklaim absolut saja yang bisa dilekatkan sebagai kekeliruan. Misalnya, Jokowi anggota PDIP, maka Jokowi pasti setuju Omnibus Law. Ini pernyataan absolut nih. Berbeda kalau misalnya kalimatnya adalah Jokowi anggota PDIP, maka mungkin Jokowi setuju Omnibus Law. Nah,
Artinya, ketika sebuah pernyataan disandingkan dengan penanda-penanda seperti mungkin, tampaknya, nah maka kekeliruan itu sulit dikategorikan sebagai kesalahan. Contoh yang lain misalnya ketika seorang mengatakan, kamu anak organisasi kampus ya, pantas lambat selesai. Orang yang mengatakan ini membuat kesimpulan yang pasti, ya, yang absolut. Berbeda dengan misalnya kalau dia mengatakan, kamu anak organisasi kampus ya, kemungkinan itu yang bikin kamu lambat selesai. Nah, kalimat kedua ini bukan merupakan kekeliruan karena ada kehati-hatian di situ, menggunakan penanda probabilitas dalam pernyataannya. Nah, itu kesalahan logika. Yang kedua, bias kognitif. Bias kognitif itu lebih merupakan sebuah dorongan alamiah bawah sadar berupa kesalahan dalam memproses informasi. Contohnya, misalnya di sini kita melihat barang seharga Rp98.000. Nah, angka ini tanpa sadar menimbulkan kesan jauh lebih murah dibandingkan ketika misalnya kita melihat harga barang 102.000, ya, beda digit. Sehingga kecenderungan untuk berbelanja itu jadi lebih besar di yang 98.000, padahal bedanya itu nggak jauh gitu dengan 100.000 itu. Nah, ini contoh sederhana dari strategi anchoring di dalam marketing. Yang kita akan bahas di dalam video ini adalah kekeliruan logikanya. Nanti ada episode khusus untuk bias kognitif sendiri. Oke, ini penting, sebuah peringatan. Dengan semakin populernya istilah cacat logika, kekeliruan logika, maka semakin rentan juga tuh penggunaannya. Rentan sekali salah digunakan. Nah, nanti sambil jalan kita akan bahas kapan sebuah kalimat itu bisa dilekatkan dengan kesalahan logika dan kapan dia berpotensi tidak salah, kapan potensi salah gitu. Nah, artinya pengambilan kesimpulan bisa jadi valid jika ada yang berubah dari pembahasaannya gitu. Ini penting untuk menghindari kesalahan penggunaan. Tidak semua yang menyebut atau menyerang pribadi itu ad hominem gitu. Ada kalanya memang karakteristik pribadi disebut dan kemudian itu tetap lurus secara logika. Nanti ini kita sambil jalan kita ungkap di setiap jenis kekeliruan itu. Jadi hati-hati menggunakannya. Yang pertama, fallacy of division. Saya terjemahkan menjadi keliru divisi. Tolong diterima dulu terjemahannya walaupun terdengar agak tidak biasa. Saya kira kita sudah mulai mengharusutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam pembahasan kekeliruan dalam bernalar ini, ya. Jadi diterima dulu. Keliru divisi adalah menganggap bahwa ciri sebuah kelompok selalu dimiliki juga oleh unit-unit yang termasuk di dalam kelompok itu. Misalnya di sini PDIP mendukung UU Cipta Kerja. Joko adalah anggota PDIP. Joko pasti mendukung UU Cipta Kerja. Padahal belum tentu kan, bisa saja dia diam-diam tidak mendukung gitu. Atau contoh yang lain, ekonomi Indonesia naik 7%, maka ekonomi Provinsi NTT juga pasti naik 7%. Ini udah jelas banget, belum tentu jika secara umum naik 7%, maka satu individu di sana juga naik 7%. Atau contoh yang lain, orang asing yang datang ke Indonesia dianggap selalu punya uang, padahal bisa saja dia miskin. Kita banyak lihat contoh di mana ada orang asing yang misalnya mendapatkan kemalangan finansial di Indonesia gitu dan dia tidak berada. Atau misalnya guru honor rata-rata dibayar sangat rendah. Kemudian kita menyimpulkan Pak Radi adalah guru honor, maka Pak Radi pasti dibayar rendah. Nah, belum tentu karena ada guru honor yang memang gajinya lumayan tinggi di sekolah-sekolah tertentu. Nah, semua kalimat ini keliru karena diucapkan sebagai sebuah keabsolutan. Ingat tadi definisinya ya, penarikan kesimpulan absolut. Nah, jika menggunakan kata kemungkinan, maka bisa saja dia tetap kuat gitu. Bisa saja dia tetap valid sebagai sebuah argumen. Misalnya, Joko adalah anggota PDIP, kemungkinan besar dia mendukung UU Cipta Kerja, kemungkinan besar. Ini valid-valid aja ya. Jadi
Ini yang pertama, keliru divisi. Belum tentu ciri dari sebuah kelompok dimiliki juga oleh individu di dalam kelompok tersebut. Nah, gunakan jurus andalan ini kalau ada orang yang suka stereotyping. Gitu. Keliru divisi. Selanjutnya, fallacy of composition. Ini kebalikannya, menganggap bahwa satu atau sekelompok orang mewakili satu bangsa atau kelompok atau kumpulannya gitu. Ini bahaya ya. Eh, Satu makan nangka, semua kena getahnya, kind of fallacy gitu. Ini saya kasih contoh gampang saja. 7 orang Cina yang saya temui memuja Xi Jinping. Semua orang Cina pasti memuja Xi Jinping. Saya kira ini cukup jelas. Mungkin 7 orang yang dia temui sama-sama bekerja di lingkungan tertentu dan lingkungan itu cenderung mendukung politik kebangkitan Cina gitu. Sehingga yang dia temui adalah yang mendukung politik Xi Jinping. Mungkin dia belum bertemu orang-orang Cina yang berada di kampus-kampus misalnya yang punya pandangan lebih liberal gitu. Atau contoh yang serius nih. Banyak radikalisme dilakukan oleh Muslim, maka Muslim pasti radikal. Tentu ini adalah sebuah kekeliruan yang memiliki dampak besar gitu. Karena ya perihal bahwa harus ada narasi untuk pemberantasan radikalisme ini hal lain. Tapi membuat pernyataan absolut bahwa Muslim pasti radikal ini adalah kekeliruan secara logika dan juga secara wisdom gitu of discourse. Ya, kebijaksanaan dalam berwacana. Nah, selain itu kekeliruan ini kita sering lihat di panggung politik kita. Sangat sering. Misalnya kita bilang, 3 pimpinan parpol telah ditangkap KPK karena korupsi. Pasti semua pimpinan parpol korupsi. Nah, apa iya semua pasti korupsi? Nah, ini ada yang salah kan? Jadi menganggap bahwa ciri sebuah unit selalu dimiliki juga oleh kelompok yang melingkupi unit tersebut, itu adalah sebuah kesalahan, yaitu kekeliruan komposisi atau fallacy of composition. Bagaimana agar tidak jatuh di dalam kekeliruan itu, kita bisa tambahkan frase tertentu. Jadi kita hindari membuat pernyataan absolut, lagi-lagi. Yang membuat pernyataan kita malah jadi lemah gitu. Jadi tambahkan saja ke frase kayaknya sih, misalnya. Ya. Misalnya, kayaknya sih pimpinan parpol korupsi. Karena kemungkinan pimpinan parpol itu punya akses ke banyak cuan sehingga rentan KKN gitu. Nah, ini baru valid ya. Jadi itu keliru composition. Untuk memperkuat argumen kita dan untuk lebih disiplin dalam bernalar, kita hindari nih yang keliru composition. Sekuat apapun dorongan kita untuk membuat generalisasi gitu. Ini cukup gampang dan terjadi di mana-mana. Kita lihat contohnya saja langsung. Kalau nggak cebong, ya kampret. Seolah-olah hanya 2 kaum ini aja yang ada di Indonesia gitu. Jadi dia membatasi atau menghapus adanya pilihan lain dan hanya memberikan 2 pilihan. Ini yang disebut dengan black and white fallacy ya, keliru hitam putih. Contoh yang lebih serius, misalnya jika seseorang tidak mendukung gerakan feminisme, maka dia pasti misoginis. Titik salahnya di mana? Kalimat kalau nggak feminis pasti misoginis, itu kalau nggak putih pasti hitam. Seolah-olah tidak ada pilihan lain. Jadi kita bedah ya. Mungkin saja seseorang itu tidak mendukung gerakan feminisme karena menurutnya gerakan feminisme hari ini sudah melampaui dan menyimpang dari feminisme klasik yang orang tadi itu percaya sebenarnya. Orang yang dikatai kalau tidak feminis pasti misoginis tadi, itu mungkin percaya sama ide feminisme klasik yang sekarang misalnya sudah sampai ke tahap antagonisme gender misalnya. Jadi orang yang nggak setuju feminisme radikal bukan berarti menolak ide-ide feminisme apalagi menjadi misoginis. Nah, di sini penting sekali untuk memperjelas definisi dulu ya dan membayangkan adanya ruang-ruang kemungkinan di antara kedua kutub pendapat tadi gitu, antara hitam dan putih itu. Jadi tadi definisi feminisme disepakati dulu gitu.
Contoh yang lain, kalau kamu mendukung referendum Papua, berarti kamu tidak mendukung NKRI. Nah, apa ia mendukung referendum atau hak penentuan nasib sendiri berarti tidak mendukung NKRI? Mungkin orang yang mendukung referendum itu malah yakin bahwa referendum akan dimenangkan oleh pro penyatuan bersama NKRI, sehingga NKRI bisa lebih menjadi solid posisinya untuk mengatasi gangguan-gangguan separatis yang masih ada gitu. Jadi kemungkinan itu ada gitu. Jadi mendukung referendum tidak selalu berarti anti NKRI. Saya kira topik ini ya sah-sah saja kita bahas sebagai sebuah contoh di dalam kekeliruan bernalar ya. Jadi jangan diambil semuanya ini sebagai tendensi politik atau menyimpulkan sikap politik dari slide ini gitu. Argumentum ad ignorantium. Ya, kebetulan skripsi S1 saya tentang mantra Harry Potter dan fallacy jenis ini terdengar seperti mantra, ya. Argumentum ad ignorantium, argumen picik terjemahannya. Mirip-mirip lah. Menganggap bahwa karena kurangnya bukti, sesuatu harus sepenuhnya diabaikan. Yang ini agak filosofis, tapi nggak apa-apa. Ini penting. Di kelas-kelas seperti ini memang kita akan menyentuh sesuatu yang mendasar ya, sesuatu yang ontologis, metafisis gitu. Jadi apa itu argumen picik? Argumen picik adalah menganggap bahwa karena kurangnya bukti, sesuatu harus sepenuhnya diabaikan. Kita bahas. Tidak ada bukti bahwa alien ada, maka alien pasti tidak ada. Tidak ada bukti bahwa Tuhan ada, maka Tuhan pasti tidak ada. Ini dua contoh yang kita bahas nih. Titik salahnya di mana? Oke. Ini pelan-pelan karena lumayan intricate, agak rumit sedikit. Ada sebuah ungkapan bahwa the absence of evidence is not the evidence of absence. Ketiadaan bukti bukanlah bukti atas ketiadaan. Saya ulangi. Ketiadaan bukti atas sesuatu bukanlah bukti atas ketiadaan sesuatu tersebut. Jika tidak ada bukti atas adanya alien sampai sekarang, itu bukan berarti bahwa alien itu tidak ada. Itu hanya bukti bahwa alien tidak ada di tempat yang sudah diobservasi sampai waktu tertentu, yaitu sekarang. Jadi kita ingat ya, pembuktian pada ketiadaan sesuatu itu membutuhkan pengetahuan terhadap semua hal yang kita sebut dengan omniscience. Nah, ini penting ya, omniscience, mengetahui segalanya. Jadi apa iya alien tidak ada di semua dunia atau semesta yang mungkin ini gitu. Ya, the possible universe. Semesta, seluruh semesta. Jadi tidak ada gitu. Jadi apakah ada orang yang mengetahui seluruh semesta sampai dia bisa menyimpulkan bahwa alien itu tidak ada. Jadi alien di sini yang dimaksud adalah makhluk luar bumi yang bisa berbentuk apa saja gitu kan. Jadi pertanyaannya, apakah yang mengatakan alien tadi telah mengobservasi semua dunia yang mungkin ada di semesta ini gitu. Nah, jadi pernyataan bahwa alien tidak ada itu keliru karena ada kata pasti di dalam kalimat itu. Alien dianggap tidak ada karena belum ada bukti gitu. Jika kamu mengatakan alien pasti tidak ada, maka itu belum valid sampai kamu mengamati semua semesta. Siapa tahu memang ada kan alien itu dan bentuknya mikro atau terbuat dari materi lain yang memiliki kesadaran mode tertentu gitu. Jadi bukan humanoid yang punya kepala atau tangan yang sering kita lihat di dalam film-film gitu. Jadi untuk memastikan tidak adanya sesuatu, seseorang harus sudah menjelajahi semua dunia dan semua alam yang mungkin ada gitu. Apalagi untuk contoh yang tidak ada bukti bahwa Tuhan ada, maka Tuhan pasti tidak ada. Jadi memastikan bahwa Tuhan pasti tidak ada itu adalah sebuah kesalahan logika. Ini sikap yang radikal ya. Seperti saya mengatakan bahwa agnostik itu lebih logis daripada ateis gitu. Tapi nggak apa-apa, silahkan kita berdiskusi tentang ini. Tapi yang pasti adalah the absence of evidence is not the evidence of absence. Sampai dengan kita omniscience, kita tidak bisa menentukan alien itu tidak ada atau entitas lain yang kita sebut tidak ada gitu. Jadi secara logika strukturnya itu tidak bisa dibenarkan gitu.
Oke, kita lanjut ke pengalihan pembuktian atau shifting the burden of proof. Kita paham ya, bahwa beban pembuktian itu ada pada yang menuduh atau membuat pernyataan. Nah, keliru jenis ini adalah mengalihkan pembuktian pada lawan bicara dan bukan pada yang mengajukan argumen. Ini masih terkait dengan yang tadi, contohnya, tentu saja alien ada. Kalau kamu tidak setuju, buktikan pada saya bahwa alien tidak ada. Nah, oke ya, kita perhatikan di sini. Siapa yang mengklaim dan siapa yang diminta pembuktian. Atau contoh yang lain misalnya, Luhut Panjaitan bermain di tambang Papua. Kalau kamu tidak setuju, buktikan pada saya bahwa dia bersih. Nah, ini sama saja. Siapa yang menuduh, siapa yang diminta membuktikan. Gitu. Nah, seharusnya yang menuduh Luhut bermainlah yang harus membuktikan ya. Tapi bisa jadi ini bukan kekeliruan jika si penuduh punya bukti. Misalnya, Luhut Panjaitan bermain di tambang Papua secara ilegal dan buktinya adalah A, B, C, dan D. Nah, baru kita kemudian bisa melanjutkannya. Kalau kamu tidak setuju, mana sini buktinya bahwa A, B, C, dan D salah? Ini oke-oke saja. Sudah ada pembuktian yang dimintai kontra buktinya gitu. Jadi kekeliruan ini bisa jadi batal jika ada bukti yang ditawarkan dan terbuka untuk di counter. Tapi secara umum, mengalihkan pembuktian pada lawan bicara dan bukan pada yang mengajukan argumen itu adalah salah satu bentuk dari memang strategi argumentasi yang bisa memenangkan gitu. Tapi ini kan ngomongin tentang bagaimana struktur logika itu bisa lebih lurus dan tidak committed logical fallacies gitu. Ini terjemahan favorit saya, itu hanya oknum. Sering dengar kan? No true Scotsman. Ya. Kalau baca pengertiannya agak membingungkan, menolak sebuah generalisasi dengan secara serampangan, menolak contoh yang memperlemah argumen. Agak sulit memahaminya, jadi kita langsung ke contohnya saja. Contoh misalnya ini yang kayak sangat berita terkini. Tidak ada polisi yang bermain dengan tersangka. Kalau ada yang bermain, itu hanya oknum. Klaimnya adalah tidak ada polisi yang bermain dengan tersangka. Misalnya menerima suap gitu. Padahal dalam kasus di contoh itu jelas-jelas yang menerima suap adalah seorang polisi. Klaim hanya oknum adalah penolakan terhadap generalisasinya gitu. Ya, akan tetapi hanya oknum itu merupakan kontra argumen yang sangat dangkal dan gagal untuk membuat klaim tidak ada polisi. Padahal nyatanya ada dan dalam jabatannya sebagai polisi. Contoh lain tentang anggota partai. Anggota partai kami tidak ada yang korupsi. Jika ada yang korupsi, maka itu bukan anggota partai kami. Itu hanya oknum. Nah, yang membuatnya salah adalah klaim bahwa tidak ada anggota partai yang korupsi. Padahal nyatanya ada anggota partai yang banyak korup. Itu tidak serta-merta bermakna partainya korup memang. Tapi klaim itu hanya oknum tidak membuat partai itu suci. Tetap harus diakui bahwa anggota partai yang korup, ya, yang korup, bukan malah disangkal dengan itu hanya oknum. Contoh yang lain, agama saya tidak menghukum mati pelaku homoseksual. Kalaupun ada 9 negara yang berlandaskan agama saya yang menghukum mati pelaku homoseksual, 9 negara itu hanya oknum. Berarti itu bukan ajaran agama saya. Oke, ini agak ribet dan agak rentan. Jadi kita fokus sedikit. Dalam contoh ini, ada semacam pernyataan bahwa ajaran agama itu digunakan sebagai landasan untuk menghukum mati pelaku homoseksual. Tapi ada penolakan terhadap generalisasi dengan mengatakan bahwa itu hanya oknum dan bahwa ajaran agama itu tidak menyebabkan hal itu gitu. Nah, dalihnya adalah 9 negara itu disebut hanya oknum saja. Jadi tidak benar mengatakan bahwa ajaran agama itu yang melandasi. Nah, yang membuatnya salah sebenarnya bukan perihal adanya klaim bentuk ideal dari ajaran agama itu. Tapi penolakan bahwa 9 negara itu menggunakan ajaran agama sebagai landasan hukuman mati. Padahal jelas-jelas bahwa 9 negara itu menggunakan
interpretasi tertentu terhadap ajaran agama tersebut. Nah, ini bisa dihindari dan diperbaiki ya. Misalnya dengan menjelaskan lebih lanjut, kita mengatakan misalnya interpretasi yang salah terhadap ajaran ideal dari agama dapat mengakibatkan adanya penghukuman mati terhadap pelaku homoseksual. Nah, ya, semoga ini tidak terlalu membingungkan, tapi intinya orang-orang yang mengatakan itu hanya oknum, sementara jelas-jelas itu memang dalam kapasitas terhadap sesuatu itu adalah salah satu bentuk yang berpotensi besar melakukan kesalahan dalam penalaran. Salah satu yang menjadi favorit saya dan akan saya buatkan video khusus. Ini terjemahan yang saya sempat bingung ya, tapi akhirnya saya menyerah di orang-orangan sawah yang lebih kita pahami daripada menggunakan bahasa Jawa Memedi Manuk ya kalau tidak salah. Jadi orang-orangan sawah atau strawman argument ya. Strawman gampang diserang gitu karena hanya merupakan sebuah orang-orangan sawah saja atau manekin yang tidak bergerak, lemah atau dilemahkan gitu. Nah, ini adalah fallacy yang terjadi di banyak tempat, banyak konteks terjadi ketika argumentasi karena adanya keinginan atau ketidaksengajaan untuk memperlemah argumen lawan gitu. Melakukan kesalahan interpretasi terhadap argumen awal agar lebih mudah diserang. Contoh yang saya berikan di awal video tadi, ingat enggak? Itu ada termasuk kekeliruan ini tuh, yang tentang demo. Demo dianggap sebagai teriak-teriak di jalan. Padahal demo punya niat sendiri dan bukan hanya sekedar teriak-teriak di jalan gitu. Nah, ini lebih merupakan sebuah strategi berdebat ya. Jadi pelakunya melakukan kesalahan interpretasi terhadap argumen awal agar lebih mudah diserang. Misalnya, mereka yang menolak koruptor dihukum mati artinya tidak mendukung pemberantasan korupsi. Jadi saya ulangi, mereka yang menolak koruptor dihukum mati artinya tidak mendukung pemberantasan korupsi. Nah, pernyataan ini mengubah makna. Argumen yang sesungguhnya dari koruptor harus dihukum berat sesuai kejahatannya itu ada kan. Jadi orang setuju kalau koruptor harus dihukum berat, tapi jangan sampai dihukum mati karena itu adalah pelanggaran HAM berat. Jadi bukan berarti tidak mendukung bukan berarti mendukung penghapusan hukuman mati, itu tidak berarti tidak mendukung pemberantasan korupsi. Tapi agar lebih mudah diserang, orang-orang yang suka strawmanning itu harus mengubah makna argumen awal, ya. Dengan mengatakan kalau kamu tidak mendukung hukuman mati berarti kamu tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Contoh yang lain misalnya ini lagi hangat-hangatnya dengan ancaman dunia ada perang dingin kedua. Contoh yang lain misalnya adalah ketika rakyat meminta anggaran militer dikurangi. Lalu politisi ada yang bilang kayak gini, kalian menginginkan negara ini tanpa pertahanan ketika diserang negara lain. Nah ini, strawmanning. Ada misinterpretasi dari maksud permintaan pengurangan anggaran untuk militer tadi. Jadi ada potensi ya. Mungkin ada porsi pengurangan yang tepat di mana anggaran digunakan lebih strategis untuk belanja pertahanan tertentu misalnya. Jadi bisa dikurangin tuh. Bukan berarti menurunkan perisai atau tanpa pertahanan. Jadi ada misinterpretasi di situ agar lebih mudah memenangkan perdebatan gitu. Ini ya biasa banget terjadi di perdebatan-perdebatan di televisi ya. Nah, jadi saya punya banyak sekali contoh tentang ini sehingga nanti ada video sendiri baik strawmanning argument di politik ataupun strawmanning argument di akademik gitu. Saya juga telah menulis ini di The Conversation Indonesia untuk presidential election tahun 2014. Keliru reduksi, the fallacy of reductionism. Mereduksi makna sebuah entitas dengan hanya menghadirkan satu fakta yang bisa terkait atau tidak terkait dengan entitas tersebut. Kita langsung ke contohnya saja.
perang salib hanyalah pertarungan kuasa antara dua agama. Nah, ini pernyataan yang rentan kekeliruan karena ada kata hanyalah di situ, yang mereduksi makna perang salib dengan hanya menghadirkan satu fakta yang terkait dengan konflik, yaitu bahwa ini memang ada motif agama. Tapi faktanya, sejauh penggalian bukti-bukti sejarah, perang ini juga merupakan perang yang melibatkan kekuasaan-kekuasaan politis dan ekonomis gitu. Jadi ada tentara yang menghabisi umatnya sendiri hanya karena ingin menguasai sebuah daerah gitu. Jadi motif agama tidak bisa digunakan sebagai salah satunya satu-satunya motif di situ gitu. Ya, jadi kekeliruan ini juga dekat dengan fallacy of single cause. Nanti ada khusus di situ karena banyak banget uh, fallacy of causation. Jadi menganggap bahwa sesuatu hanya memiliki satu penyebab. Ya, nah, atau contoh yang kedua di sini, Jokowi adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas pelemahan KPK. Nah, ini menyebut satu kelompok, padahal tidak pasti bahwa Jokowi adalah yang memperlemah gitu. Mungkin ada faktor-faktor yang lain yang memperlemah itu karena ada sistem dari kekuasaan di situ. Jadi menyebut bahwa Jokowi sebagai seorang individu atau seorang presiden saja merupakan sebuah analisa yang rentan dengan kekeliruan penalaran secara politik atau analisa terhadap kebijakan publik gitu. Ya, jadi keliru mereduksi makna sebuah entitas dengan hanya menghadirkan satu fakta di situ. Fallacy of reductionism. Oke, ini yang paling menyebalkan, patut dikutuk karena ini yang buat perubahan itu sangat lambat terjadi ya. Misalnya ada yang bilang, untuk apa peraturan kalau masih banyak yang melanggar? Untuk apa hidup toh akhirnya mati juga? Buat apa makan toh nanti lapar lagi gitu. Atau untuk apa bawa tas belanja daur ulang toh juga masih banyak yang membawa tas plastik. Nah, ini kalimat-kalimat yang sering muncul dan penuh dengan kesalahan dalam penalarannya gitu. Ada kesimpulan yang salah yang mereduksi makna pentingnya melakukan sesuatu dengan berargumen bahwa tidak mungkin tujuan aksi itu tercapai secara sempurna, maka harus ditinggalkan. Nah, ini bisa juga beririsan dengan kekeliruan strawmanning tadi. Misalnya dalam kasus tas belanja daur ulang, yang menganggap itu hanya sia-sia, itu memperlemah argumen awalnya. Menganggap tujuan akhir dari pemakaian tas belanja adalah 100% sempurnanya capaian target pengurangan tas plastik. Padahal tujuan kampanye pengurangan plastik itu lebih ke pengurangan gitu. Yang signifikan memang tidak serta-merta harus diinterpretasi sebagai sempurna tercapai yaitu 100%. Jadi yang membuat pernyataan itu keliru itu adalah ajakan untuk jangan gitu. Buat apa membawa tas belanja? Itu dimanifestasi salahnya itu ada di kata buat apa gitu ya. Jadi contoh yang kedua juga cukup jelas dan ini juga merupakan kekeliruan strawman. Buat apa kuliah atau juga tidak menjamin dapat pekerjaan yang mapan gitu. Fokus di sini adalah menganggap bahwa kuliah harus menjamin adanya pekerjaan dan jika tidak ada pekerjaan maka kuliahnya tidak ada artinya. Ini bentuk dari interpretasi yang salah gitu. Direduksi gitu. Buat apa kuliah? Kan ada tujuan kuliah yang lain gitu untuk mengetahui aturan main dari dunia, untuk meluruskan cara berpikir gitu. Tidak hanya menjamin dapat pekerjaan yang mapan. Jadi ada yang direduksi di situ seolah-olah kuliah kemudian harus mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, kita bahas contoh yang lain. Untuk apa hidup toh akhirnya juga akan mati. Ini memang ada pandangan nihilis yang sebenarnya punya dasar filosofis gitu. Tapi pandangan nihilis ini agak sulit untuk menjadi penentu ini keliru apa tidak. Kecuali jika kita menerima aksioma atau pendapat awal, proposisi awal ya bahwa manusia memiliki dorongan untuk survival atau bertahan hidup. Gitu. Jadi titik kelirunya adalah pada ajakan yuk mati aja gitu. Jadi di situ salah. Seolah-olah tidak ada artinya hidup jika kita tidak hidup selamanya gitu.
ya. Nah, jadi ini bakal ada yang mendebatnya, tapi jika ada pandangan nihilis terhadap hidup itu bisa aja tidak menjadi uh, sebuah kecacatan dalam penalaran gitu, ya. Oke, jadi itu semua hanya sia-sia atau fallacy of nirvana. Ini juga lumayan menyebalkan. Dari kecil kita sudah mendengarkan hal ini, misalnya bapak meminta kita untuk tidak merokok, lalu kita menganggap pesan itu salah karena bapak juga ngerokok. Atau contoh yang lain, tahu apa kamu soal agama? Sembayang aja jarang. Ini hati-hati. Jika tujuannya adalah untuk efektifnya mengajak orang sembayang, tentu saja baiknya itu diucapkan oleh orang yang rajin sembayang juga gitu. Tapi karena topik ini bukan bagaimana mempengaruhi orang, lebih ke meluruskan logika gitu, maka harus dilihat dari struktur premis dan simpulannya. Dalam kalimat ini misalnya itu seolah-olah ada premis. Orang yang paham agama adalah orang yang sembayang. Maka yang tidak sembayang tidak paham. Paham di sini bermakna memiliki konsep-konsep di dalam pikiran terkait agama sampai dalam taraf tertentu lah gitu, taraf pengetahuan tertentu. Tentu ini dalam definisi frase paham agama ya, yang berarti aspek-aspek agama dan ajaran-ajarannya yang bisa diketahui secara kognitif gitu. Jadi seseorang bisa disebut paham agama tentang ajaran agama tertentu tanpa harus menjadi penganutnya, karena kita tahu banyak orang yang memahami tentang sebuah agama tanpa juga mengetahui isi dari agama tersebut di alirannya atau apa yang terjadi di dalam perasaan seorang penganut tersebut. Jadi logiknya keliru di situ. Jadi paham di sini saya udah definisikan sebagai mengetahui aspek-aspek tertentu dari agama. Ya. Jadi tahu apa kamu soal agama, sembahyang aja jarang, itu merupakan serangan terhadap pribadi dari orang yang berbicara tentang agama tersebut. Ya bisa aja misalnya walaupun dia tidak sembahyang tapi mengetahui aspek-aspek dari agama tersebut. Nah, sama juga dengan contoh kedua, Marx menjadi bagian dari kapitalisme di akhir hidupnya. Maka idenya tentang kapitalisme pasti salah karena dia munafik. Kritik terhadap kapitalisme dari Marx tentu belum tentu benar atau salah hanya dari keterlibatannya secara pribadi dengan kapitalisme itu. Jadi idenya salah atau benar itu harus melalui pembuktian tanpa acuan terhadap kehidupan pribadi. Jadi pribadinya Marx yang terserah dia mau ikut kapitalisme, tapi ada kritik yang dia sampaikan terhadap itu, bukan berarti kritiknya itu tidak valid gitu. Ya. Atau jika kemudian saya ngomong tentang referendum Papua tapi saya diberikan duit misalnya sama organisasi luar, ya bukan berarti pendapat saya tentang referendum Papua itu salah walaupun saya menerima uang itu gitu. Mungkin kita bisa membuktikan ada kemungkinan bahwa saya punya interest atau kepentingan, tapi ini tidak membuat kesimpulanmu menjadi absolut benar ya. Jadi contoh yang tadi saya nggak bisa benar, kalau misalnya saya bilang jangan ngerokok, ya bisa aja saya benar gitu, karena tidak butuh seorang yang tidak merokok untuk mengatakan bahwa rokok itu berbahaya ya. Jadi ini bawa-bawa pribadi saya terjemahkan jadi ad hominem, salah satu jenis kekeliruan dalam bernalar yang paling umum terjadi.